juga di Indonesia. Terus teman-teman dan pelatihnya juga ramah. Kita benar-benar diajarin dari yang tadinya nggak bisa main musik sama sekali sampai akhirnya bisa main lagu. Terus juga kita sering saling ngajarin satu sama lain gimana cara megang alat musik yang kita pegang masing-masing. Sedihnya kadang susah untuk selarasin tempo satu sama lain. Jadi kalau misalkan satu melakukan kesalahan, pasti lain juga salah. Pokoknya semangat untuk ngurusin keroncong Sanmar. Mungkin kalau kalian cinta musik di Indonesia. Hai semuanya, nama saya Yohana, anak keroncong angkatan 2020. Jadi hari ini saya mau cerita tentang pengalaman saya selama ikut keroncong dari kelas 8. Di keroncong itu sukanya saya bisa belajar alat musik baru, ketemu teman-teman, dan menghilangkan stres habis pulang sekolah. Dukanya sih kalau kita nggak bisa diatur, jadi latihannya lama. Terus buat adik-adik kelas semua, semangat ya latihannya. Dadah! Hai semua, saya Adeline, angkatan 20 atau bisa dibilang angkatan Corona. Dan sekarang saya mau bilang makasih buat keroncong karena dari keroncong ini saya bisa menyalurkan passion saya di musik. Dan waktu itu di keroncong saya main bass betot. Saya enjoy banget main keroncong dan kesan saya waktu itu pas tampil di acara Sanmar namanya Synergy. Di situ bener-bener berkesan banget bagi saya, dan saya waktu itu juga mau cerita dikit kenapa saya bisa masuk ke keroncong. Jadi kelas 8 sampai kelas 9 tuh saya kayak suka banget, ya suka lah sama rock metal, tapi saya kelas 8 sebenarnya saya coba masuk band tapi gak jodoh. Jadi kelas 9 cobalah musik lain, ya udah saya coba keroncong dan saya enjoy banget. Saya beneran dari awal udah ngincer main bass karena saya suka banget sama Tame Impala, dan vokalis utama sekaligus bassisnya namanya Kevin Parker, dan bagi saya keren banget, makanya saya ngincernya bass. Kalian harus banget masuk keroncong, atau yang masuk keroncong atau yang udah di keroncong, enjoy keroncong. Bye! Halo semuanya, nama saya Injinet Mariska Saputra dari kelas 9A nomor absen 5. Dan pada hari ini saya akan menceritakan pengalaman senang saya, pengalaman sedih saya, dan juga pesan untuk adik kelas yang telah mengikuti ekskul keroncong. Nah, saya ini merupakan alumni ekskul keroncong tahun 2020, dan saya telah mengikuti ekskul ini semenjak kelas 8. Tentunya di antara kelas-kelas tersebut, saya telah memiliki pengalaman senang dan sedih tersendiri. Untuk pengalaman senang, yang pertama, saya telah mendapat wawasan yang banyak dari para guru dan juga kakak kelas. Yang awalnya saya bingung untuk menghafal chord-chord, tapi lama-lama karena diajarkan oleh kakak kelas dan juga Kak Ola, saya menjadi lebih mengerti dan juga sampai hafal semua chord di ukulele. Itu adalah alat yang saya pegang dalam keroncong. Yang kedua, saya dapat menambah teman saya. Nah, kalau dalam keroncong ini, satu alat musik belum tentu dipegang oleh satu angkatan saja, tapi bisa dipegang oleh kakak kelas, adik kelas, ataupun gabungan di antara keduanya. Untuk pengalaman sedihnya, yang pertama itu, keroncong ini kan alat musiknya terbatas. Jadi kadang ada yang berebutan, awal-awal pokoknya pada berebutan mau megang alat musik inilah, itulah. Misalkan cakalele itu ada misalkan 2, tapi ada 3 orang yang memegang, jadi itu agak khusus sih buat jadi kayak ada yang gak kebagian gitu. Terus yang kedua, kita tuh nggak pernah latihan di outdoor, jadi tuh kita mainnya di indoor terus, kecuali waktu acara sinergi itu kita tampilnya kan di outdoor. Tapi kalau saran sih, kalau kadang kita juga mesti bagi tempat antara indoor sama outdoor, jadi kayak dapet pengalamannya sama lebih serius aja latihannya. Mungkin itu aja pengalaman sedih sama senang yang muncul di otak saya. Terus kalau motivasi buat adik kelas semuanya, jangan berpikiran kalau kalian itu gak bisa ngelakuin sesuatu, tapi kalian mesti terus positive thinking supaya nanti kedepannya akan lebih baik dan juga percaya diri. Karena hafalin chord itu gak gampang, kalian juga mesti sering latihan.
Pokoknya biasain latihan, biasain pelajarin sama kalau di keroncong fokus, jangan kayak kakak kelas kalian yang lama tuh pada bercanda mulu kan, jadi ada kelasnya ke bawah. Jadi kalian tuh juga mesti biasain diri latihan fokus ya. Mungkin itu aja pesan dari saya Mariska. Ya, semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dadah. Hai semua, nama saya Gabriela Novena Winata, dipanggil Ella dari kelas 9D, lulus angkatan 2020. Di sini saya mau kasih tahu kayak kesan senang sedihnya selama ikut ekstra kurikuler keroncong. Jadi bagian senengnya itu pas masuk awal keroncong kelas 9, nggak nyangka banget ternyata di kelasnya itu bener-bener banyak banget yang mau ikut ekskul keroncong. Karena kan ekskul keroncong itu kayak musik tradisional, pasti peminatnya tuh jauh lebih dikit daripada yang lain. Karena kan banyak juga ekskul yang terkesan lebih bagus dibandingkan keroncong. Sedangkan keroncong kan mungkin dianggap jadul. Gak nyangka aja kayak masih ada yang bener-bener mau main musik tradisional. Tapi untuk bagian yang kadang-kadang bukan sedih sih, tapi emang tradisi tuh kayak berisik, kayak susah diatur sih. Semua yang ikut ekstrakurikuler, kalau misalnya yang udah pernah ikut, semoga kalian bisa lanjut lagi biar kalian makin bisa di keroncongnya juga. Terus kalian tuh juga nanti belajarnya gak satu alat musik doang, nanti kalian bisa coba-coba yang lain gitu. Karena kan di keroncong itu bukan kayak kita spesifik main di satu tempat, tapi kita bisa main di berbagai tempat gitu loh. Kalau kalian mau ke selo bisa, nanti tinggal diajarin sama kakaknya. Terus kalian juga harus bisa lebih disiplin lagi sama waktu, karena biasa tuh keroncong tuh lama di waktu, lama di dulu diamnya, jadi latihan musiknya tuh jadi agak lebih sedikit kapasitas buat latihannya. Terus kalian juga harus tetap selalu semangat buat ikut keroncong. Keroncong itu nggak ngebosenin kok, keroncong itu pasti bikin seru, apalagi yang demen musik. Saya Fiona, kelas 2020. Saya mengikuti keroncong dari kelas 9. Senangnya mengikuti keroncong karena kita bisa saling mempelajari tentang alat musik yang kita mainkan dan mengimprove di sini. Sedihnya karena waktu latihannya sangat cepat dan singkat. Untuk kalian semua yang ingin mengimprove skill musik kalian dan ingin melestarikan budaya Indonesia, ayo ikut keroncong.